Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahwan Rinaldi, kelas 7A, ingin mempresentasikan dan juga menjelaskan sedikit materi tentang rekayasa perangkat lunak. Materi pembahasannya adalah sebagai berikut. 1. Pengertian RPL, rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, jenis-jenis RPL. Yang ketiga, pengenalan UML. Yang keempat, sejarah singkat UML. Yang kelima, jenis-jenis UML. Yang keenam, penggunaan tools atau software UML. Pengertian RPL. Rekayasa perangkat lunak atau RPL adalah suatu perubahan perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pembangunan kembali dengan memakai prinsip rekayasa untuk memperoleh perangkat lunak yang bisa bekerja lebih efisien dan efektif pada user. Definisi lain dari rekayasa perangkat lunak yaitu suatu disiplin ilmu yang mempraktekkan teori-teori dasar bidang tertentu pada suatu perangkat lunak yang bisa dipakai atau digunakan sebagai suatu peralatan pembantu dalam memecahkan masalah dan proses mengambil keputusan. Jenis-jenis RPL atau rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yaitu perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem ini yang kegunaannya lebih banyak ditujukan untuk operasional seperti sistem informasi, penerjemah bahasa pemrograman. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga, perangkat lunak sistem atau sistem software. Yang keempat, perangkat lunak waktu nyata real time software. Kemudian berikutnya perangkat lunak bisnis atau business software. Terus perangkat lunak rekayasa dan science, engineering, dan scientific software. Dan yang terakhir perangkat lunak komputer pribadi atau personal computer software. Kemudian jenis-jenis ini, yang kedua dari perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi yang kegunaannya adalah lebih banyak ditujukan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemakai. Kemudian perangkat lunak sistem software adalah sekumpulan program yang ditulis untuk kepentingan program lain, contoh editor dan driver dan juga lain-lain. Kemudian ada perangkat lunak nyata. Perangkat lunak nyata itu digunakan biasanya untuk mengukur atau menganalisis atau juga mengontrol dari proses pemasukan data dari lingkungan luar sehingga menghasilkan laporan yang diinginkan. Perangkat lunak bisnis adalah perangkat lunak yang memberikan fasilitas operasi untuk bisnis ataupun fasilitas pengambilan keputusan manajemen. Contohnya sistem akuntansi, inventory, payroll, dan lain-lain. Kemudian ada perangkat lunak rekayasa dan sains. Perangkat lunak yang digunakan dalam bidang aplikasi teknik dan berkerekayasaan. Perangkat lunak jenis ini biasanya berhubungan dengan komputasi data numerik. Kemudian di sini ada perangkat lunak komputer pribadi, biasanya digunakan pada aplikasi bersifat perorangan, ya seperti pengolah data, game, DBMS, dan juga lain-lain. Pengenalan UML.
Pengenalan UML, Unified Modeling Language. UML atau Unified Modeling Language merupakan pengganti dari metode analisis berorientasi objek dan desain berorientasi objek atau OOAD dan D atau Object Oriented Analysis dan Design yang dimunculkan sekitar akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an. UML merupakan gabungan dari metode Boch, Rumbaugh, OMT, dan Jacobson, tetapi UML mencakup lebih luas daripada OOAD. Pada pertengahan saat pengembangan UML, dilakukan standarisasi proses dengan OMG atau Object Management Group dengan harapan UML bakal menjadi bahasa standar permodelan pada masa yang akan datang, yang sekarang sudah banyak dipakai oleh berbagai kalangan. Kemudian sejarah singkat UML. UML dimulai secara resmi pada Oktober 1994 ketika Rumbaugh menggabungkan kekuatan dengan Boch. Mereka berdua lalu bekerja bersama di Relational Software Corporation. Proyek ini memfokuskan pada penyatuan metode Boch dan waktu Rumbaugh atau OMT. Pada bulan Oktober 1995, UML merilis versi 0.8 atau 0.8, dan pada waktu yang sama juga Jacobson bergabung dengan relasional. Cakupan dari UML pun semakin meluas. Kemudian dibangunlah persatuan untuk UML dengan beberapa organisasi akan menggabungkan sumber dayanya untuk bekerja mengembangkan dan melengkapi UML. UML digunakan paling efektif pada domain seperti yang di bawah ini. Ada sistem informasi perusahaan, sistem perbankan dan perekonomian, bidang telekomunikasi, bidang transportasi, bidang penerbangan, bidang perdagangan, dan masih banyak lagi, mungkin bidang pelayanan elektronik, bidang pengetahuan, dan juga bidang pelayanan berbasis web terdistribusi. Mungkin masih banyak ada lagi bidang-bidang yang lainnya yang UML digunakan paling efektif pada domainnya. Kemudian jenis-jenis UML. Di sini ada use case diagram, ada activity diagram, ada sequence diagram, ada class diagram, ada statement chain diagram, ada communication diagram, ada component diagram, ada object diagram, yang terakhir ada composite struktur diagram. Dan di sini use case diagram yaitu abstraksi dari interaksi antara sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistem sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem yang dipakai. Biasanya use case diagram ini berguna untuk menjelaskan fasilitas yang ada, kemudian komunikasi dengan klien, membuat tes dari kasus-kasus secara umum. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram biasanya menyediakan dengan kemampuan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Activity diagram dapat digunakan alur kerja model. Activity diagram juga biasanya menyediakan pendekatan untuk proses pemodelan paralel activity lebih lanjut. Pada dasarnya, diagram aktivitas ini canggih dan merupakan aliran data yang terbaru secara teknis. Diagram aktivitas menggabungkan ide-ide proses pemodelan dengan teknik yang berbeda.
Kemudian ada sequence diagram. Sequence diagram ini menjelaskan interaksi objek yang disusun berdasarkan urutan waktu. Yang secara mudahnya sequence diagram adalah gambaran tahap demi tahap yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan use case diagram bersifat dinamis. Diagram urutan adalah interaksi yang menekan pada pengiriman pesan atau message dalam suatu waktu tertentu. Kemudian diagram sequence biasanya itu menekan penyusunan berbasis waktu untuk kegiatan yang dilakukan dengan satu set dari objek yang berkolaborasi. Kemudian ada kelas diagram. Kelas diagram ini deskripsi kelompok objek-objek dengan properti perilaku operasi dan relasi yang sama, memberikan pandangan global atau sebuah sistem sehingga adanya kelas diagram. Hal tersebut tercermin dari kelas-kelas yang ada relasinya satu dengan yang lainnya. Bersifat statis, diagram ini memperlihatkan himpunan kelas-kelas antarmuka, kolaborasi, serta relasi-relasi. Diagram ini dijumpai pada pembuatan sistem berorientasi objek. Kemudian ada statement chain diagram. Statement chain diagram ini biasanya adalah biasanya salah satu jenis diagram pada UML yang menjelaskan tentang perubahan keadaan maupun transisi suatu objek pada sistem. Kemudian ada communication diagram, adalah salah satu jenis diagram pada UML yang dapat menjelaskan proses terjadinya suatu aktivitas, dan diagram ini juga dapat menggambarkan interaksi antar objek yang ada pada sebuah sistem. Kemudian ada komponen diagram. Komponen diagram itu adalah salah satu jenis diagram pada UML yang menjelaskan software pada suatu sistem. Kemudian ada objek diagram. Objek diagram adalah salah satu jenis yang diagram pada UML yang menjelaskan sebuah objek pada suatu sistem dan hubungan lainnya. Kemudian yang terakhir ada composite struktur diagram, adalah salah satu jenis diagram pada UML yang menjelaskan struktur internal dari komponen, kelas diagram, dan use case diagram, termasuk hubungan mengklarifikasikan ke bagian lain dari sebuah program. Kemudian penggunaan software UML. Kalau kita ingin mencari diagram berbasis web yang benar-benar gratis untuk digunakan, kita akan menyukai Drawio. Karena Drawio adalah software open source yang bisa digunakan sebagai aplikasi web sederhana ataupun mengunduh aplikasi lainnya untuk macOS, Windows, Linux, Android, juga Chrome OS software. Ini sangat cocok untuk penggunaan pribadi dan bahkan mendukung kolaborasi real time antara banyak pengguna. Ia mungkin tidak menawarkan sebanyak fitur seperti Visio, tetapi ia cukup untuk memenuhi kebutuhan sebagai besar pengguna. Drawio ini sebenarnya adalah layanan pembuatan diagram UML berbasis web, namun karena tidak semua orang dapat selalu daring, pengembangan Drawio juga menciptakan aplikasi desktopnya agar dapat digunakan secara luring. Drawio merupakan aplikasi FOSS yang dirilis di bawah Apache lisensi. Kemudian bagi yang ingin menggunakan aplikasi Drawio secara offline, itu bisa di-download terlebih dahulu di web itu dengan download aplikasi Drawio, kemudian download dan bisa dilakukan secara offline, dan ini Drawio ini dilakukan secara gratis, tidak berbayar. Mungkin itu saja
yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila dari penjelasan saya, presentasi saya, dari tata cara saya bicara kurang jelas, mohon dimaafkan karena saya juga di sini masih belajar. Terima kasih atas semuanya. Wallahu muwaffiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.